Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayunisa dengan NIM 2020A1E003 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus korupsi yang terjadi di Bima, yang dimana kasus korupsi dana desa sehingga menyebabkan 9 kades dilaporkan ke jaksa. Sebelum kita memasuki mengenai pembahasan dari kasus tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pengertian dari korupsi. Korupsi atau rasuah bahasa Latin corruption dari kata kerja corruptores yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok adalah tindakan pejabat publik baik politis maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak ilegal menyalahgunakannya. Atau pengertian lain dari korupsi itu sendiri ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Adapun unsur-unsur dari korupsi itu yang pertama, perbuatan melawan hukum, yang kedua, menyalahgunakan kewenangan, yang ketiga, menyalahgunakan kesempatan, yang keempat, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri, yang kelima, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Langsung saja kita akan masuk mengenai kasus korupsi dana desa yang terjadi di Bima yang mengakibatkan 9 kades dilaporkan ke jaksa. 9 orang kepala desa atau kades di Bima, Nusa Tenggara Barat dilaporkan ke jaksa negeri Kejar setempat karena diduga menyelewengkan alokasi dana desa ADD tahun 2016. Kasus intel kejaksaan setempat, lalu Muhammad Rasid mengatakan terungkapnya kasus dugaan korupsi dana desa ini setelah dilaporkan oleh lembaga anti korupsi beberapa waktu yang lalu. Dalam pengaduannya terkait program yang menggunakan ADD diduga fiktif, ungkap Rasid kepada ia menyatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data dan keterangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan dugaan bermasalah penggunaan ADD di sejumlah desa. Saat ini, kasus ini sedang kita selidiki dan akan terus digelonjot hingga tuntas, kata Rashid. Saat ditanya desa mana saja yang melakukan ADD yang bermasalah, Rashid dengan menyebutkannya, ia enggan menyebutkannya. Ia hanya menyebutkan 9 desa yang dilaporkan berasal dari berbagai kecamatan di Bima. Di antaranya Kecamatan Monta, Sape, dan Palibelo. Yang jelas dari semua desa yang sudah melaporkan sedang kita tidak lanjutkan. Bahkan tim sudah turun melakukan pengumpulan data di lapangan, terangnya. Rasid mengungkapkan rata-rata yang melaporkan menyebutkan telah terjadi tindakan pidana korupsi dengan kerugian di atas mencapai 500 juta per desa. Namun sebelum disimpulkan secara hukum, nanti akan ada tim yang dirujuk ke lapangan untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Ya, ditunggu saja hasil penyidikannya lebih lanjut, pungkasnya. Mengenai kasus korupsi dana desa yang terjadi di Bima ini, ada beberapa cara penindasan atau penanganan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemerintah desa selaku eksekutif sekaligus pengelola keuangan desa harus lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya dengan disiplin, mengikuti dan memahami semua aturan, dan harus transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab. Yang kedua, BPD, Badan Permusyawaratan Desa selaku pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintah desa. Peran BPD dalam hal ini sangat penting dalam mencegah terjadinya timpokan karena bisa mengendalikan dan mengawaskannya baik, maka tidak kecurangan bisa saja diminimalisir. Yang ketiga, masyarakat desa, di mana dalam hal ini masyarakat sangat berperan penting selaku stakeholder yang harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa.
pembahasan kasus korupsi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.